Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini merupakan suatu paket khutbah yang ini disampaikan oleh Asyrori berjudul Profil Manusia, Takwa dan Balasannya. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi. Jadi dalam tingkatan manapun selalu mendapatkan dua surga. Dua surga itu sesuai dengan kualitasnya masing-masing. Sebagian besar mufasir berpendapat bahwa yang dimaksud dua surga itu adalah surga di dunia ini dan surga di akhirat kelak. Surga di dunia ini adalah rasa tenteram di hati atau sakinatul qalbi. Hati di sini bukanlah dalam pengertian jasmani yang berfungsi sebagai pusat distribusi makanan, membunuh bibit penyakit atau penawar racun, atau mengubah provitamin A menjadi vitamin A, ataupun menghancurkan eritrosit dan penyimpanan glikogen. Tetapi hati dalam pengertian rohani yang berfungsi sebagai pusat kegiatan rohani. Tentang ini Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam Sahih Bukhari kitab Romawi 4 bab 39 dan di dalam kitab Mu'annat Toyalisi hadis nomor 788, bila hati baik maka jasad seluruhnya juga baik. Ini juga terdapat di dalam Sunan atau Sunan Ibnu Majah Al-Muqaddimah bab 10 sebagai berikut. Perumpamaan hati bagaikan bulu burung. Oleh karena itu bila hati rusak atau berpenyakit seperti misalnya angkuh, iri hati, dengki, serai, serakah, yang ini biasa disebut sebagai AIDS, dan terkena virus harapan berlebihan, ingin cepat kaya, pokal penuh fitnah atau HIV, maka akan rusaklah seluruh perilaku atau akhlaknya, ibarat burung yang rontok bulunya, maka hilanglah keindahannya. Dengan demikian hati ini secara rohani bukanlah sepotong daging yang terletak di bagian kiri badan, tetapi sesuatu yang menggunakan fakultas-fakultas lainnya sebagai alat dan pelayanannya. Pada hakikatnya dia tidak termasuk di dalam dunia kasat mata, melainkan dunia maya.
Dia datang ke dunia ini sebagai pelancong yang mengunjungi suatu negeri asing untuk keperluan perdagangan dan akhirnya akan kembali ke tanah asalnya. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, apakah surga di dunia itu dapat diukur dengan dipenuhinya kebutuhan hidup yang bersifat materi, atau apakah dengan segala yang ada ini tanpa susah payah menambahnya lagi, atau miskin? Jawabnya pasti tidak. Sebab kaya tetapi dia bersahabat dengan penyakit sehingga memerlukan biaya yang banyak untuk berobat, sehingga ketenteraman hatinya tidak terpenuhi. Apalagi miskin, segala kebutuhan hidup yang menjadi tanggung jawabnya tidak dapat dipenuhi dengan sempurna. Dia tidak dapat menyekolahkan anaknya, tidak dapat menutupi biaya hidup sehari-hari, sehingga dalam kehidupannya selalu dibayangi oleh pikiran-pikiran yang tegang, atau di dalam tindakannya selalu gelisah, sebab selalu suram pandangan masa depannya. Jadi sebenarnya ketenteraman ada di dalam hati. Kaya dan miskin bukanlah ukuran dari ketenteraman. Namun orang yang tenteram adalah orang yang pandai atau orang yang mampu menilai keadaan dengan bahasa orang yang tenteram. Orang yang hatinya tenteram, maka rezeki yang diterima selalu mengucapkan alhamdulillah, sehingga tidak ada rezeki yang diterima dengan keluhan dan terpancarlah rasa kesyukuran atas segala nikmat yang dilimpahkan kepadanya. Implikasi dari hati yang rusak tidak hanya berakibat langsung kepada yang bersangkutan, tetapi juga kepada orang lain. Bahkan akibatnya bisa berpengaruh besar terhadap kesengsaraan banyak orang. Berapa juta orang yang tewas karena sifat angkuhnya Hitler pada Perang Dunia Kedua, yang merasa bangsanya paling unggul. Berapa ribu yang gugur dari pahlawan yang dikenal maupun yang tidak dikenal akibat sifat serakahnya penjajah yang ingin menjajah seluas-luasnya. Berapa ribu umat Islam yang dibantai di Bosnia akibat sifat iri dan dengki bangsa Serbia yang tidak rela bangsa Bosnia merdeka. Berapa ribu anak atau istri yang terlantar akibat harapan kemenangan ayah atau suami yang berjudi. Berapa banyak uang negara yang hilang akibat sifat ingin cepat kaya dari para koruptor.
dan masih banyak lagi yang lainnya. Bagaimana caranya atau jalan apakah yang harus ditempuh agar hati ini menjadi tenteram? Jawabannya tidak ada yang lain selain memperbanyak dzikir atau mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dan bagaimana dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Apakah hanya dengan membaca la ilaha illallah 1000, 5000 kali sampai kepala berkunang-kunang lantas kita menganggap sudah bertemu dengan Allah Ta'ala? Tentu tidak, sebab dzikir kepada Allah Ta'ala selalu hatinya yang lebih dahulu banyak ingat kepada Allah Ta'ala dan bukanlah mulutnya. Memang kadang-kadang orang mengingat Allah hanya dengan mulutnya sedang hatinya belum ingat kepada Allah. Yang benar kita dzikir kepada Allah Ta'ala dimulai dari hati sebagai pusat kegiatannya rohani, kemudian diikuti dengan mulut, kemudian telinga, dan akhirnya seluruh anggota tubuh kita secara totalitas berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.